Sebelum ibu ini kita absen terlebih dahulu. Amelia, Azim, Hadir Bu. Nova, Asih, Bayrana ya. Kemarin kita sudah membahas tentang ajaran pokok kitab-kitab Allah. Dan selanjutnya, kira-kira siapa yang masih ingat ajaran pokok salah satu kitab tersebut? Ya, siapa yang sudah masih ingat ajaran pokok? Ya, Baina, silakan. Yang lalu kita sudah mempelajari tentang ajaran pokok kitab-kitab Allah. Yang mana di situ terdapat yang pertama adalah ajaran pokok kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Di antara kalian, siapa yang bisa menjelaskan ulang materi tentang ajaran pokok beriman kepada kitab Allah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Amanda ingin menjelaskan kandungan isi Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran antara lain tentang pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah ketahudan dan akidah, ibadah, akhlak, hukum, dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Tadi sudah dijelaskan oleh temannya ajaran pokok kitab Al-Quran. Nah, di sini materi kita pada hari masih membahas tentang masih tentang membahas tentang ajaran pokok Al-Quran, juga ada membahas tentang nama lain Al-Quran. Nah, selain dari itu ada juga pembelajaran kita adalah membahas tentang mempraktekkan atau mencontohkan perilaku yang beriman kepada kitab Allah. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, mempraktekkan contoh perilaku berpedoman kepada kitab Allah. Jadi mulai sekarang kita mulai persiapkan siapa yang bisa menjelaskan ajaran pokok kitab Al-Quran secara utuh, secara detail. Tadi sudah dijelaskan materi yang kemarin. Ini kita tema pada hari ini membahas tentang nama lain Al-Quran. Di situ selain ada ajaran pokoknya ada nama lain Al-Quran. Ya, siapa bisa menjelaskan? Saya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mariana. Di sini saya akan menjelaskan tentang nama lain kitab Al-Quran. Nama lain dari kitab Al-Quran ada 5. 1. Al-Huda, artinya petunjuk seluruh umat manusia. 2. Al-Furqan, artinya pembeda antara baik dan buruk. Iya. Tadi sudah dijelaskan oleh temannya 2 macam nama lain Al-Quran. Siapa yang bisa menambahkannya? Saya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid. Di sini saya akan menjelaskan tentang nama-nama lain dari kitab. Yang ketiga, Asyifa artinya penawar atau obat penenang hati. Yang keempat, Azikri artinya peringatan tentang adanya ancaman dan balasan. Yang kelima, Alkitab artinya firman Allah SWT yang dibukukan. Demikian tadi sudah dijelaskan oleh temannya 5 macam nama lain dari kitab Al-Quran. Dari selain dari sini ada namanya nama lain dari Al-Quran itu kita mulai belajar untuk bagaimana cara mempraktekkan hidup dalam sehari-hari beriman kepada kitab Allah. Yang perlu kalian pahami bagaimana cara mempraktekkan. Sudah ada kelompok yang sudah siap untuk mempraktekkan beriman kepada kitab Allah? Sudah. Silakan, Nak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada bulur-bulurnya, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia menjalankan kedengkiannya. Nah, tadi sudah dipraktekkan oleh teman-teman kalian bahwa itu salah satu contoh perilaku yang beriman kepada kitab Allah. Mereka sudah membacakan surah An-Nas dengan surat Al-Falaq. Jadi di situ sudah Anda melihat sendiri bahwa sudah begitulah cara contoh orang berpedoman kepada Al-Quran. Nah, untuk selanjutnya adalah siapa kelompok yang sudah menunjukkan contoh perilaku berpedoman kepada kitab Allah. Tadi beriman ya dalam berpedoman. Silakan. Di mana kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperagakan cara perilaku berpedoman kepada kitab Allah, salah satunya yaitu kitab Al-Quran. Contohnya yaitu dengan berpakaian rapi dan menutup aurat. Inilah cara berpakaian rapi dan menutup aurat. Demikianlah materi kita pada hari ini. Tadi sudah dicontohkan oleh temannya bagaimana cara berperilaku iman kepada kitab Allah dan contoh berperilaku berpedoman kepada kitab Allah. Sampai di sini siapa yang bisa menyimpulkan dari pembahasan kita pada hari ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang telah kita bahas tadi, yaitu ajaran pokok kitabnya adalah menyuruh kita untuk berbuat baik sesama manusia dan kepada Allah, dan nama lain dari kitab Al-Quran yaitu
Al-Huda dan Al-Furqan, dan kita sekarang juga bisa menerapkan berperilaku beriman kepada kitab Allah dan berpedoman kepada kitab Allah pada kehidupan sehari-hari. Di sini materi kita sudah kita bahas tadi, sudah disampaikan oleh temannya bahwa ajaran pokok adalah pemahaman kitab Al-Quran adalah salah satunya untuk kita berbuat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Di situ kita juga terdapat nama lain dari Al-Quran yang namanya Al-Huda dan Furqan dan sebagainya. Nah, tadi sudah diterangkan oleh temannya bahwa bagaimana cara berperilaku berpedoman kepada kitab Allah. Begitulah kita sudah membaca Quran, ya, saling mengingatkan bagaimana cara kita berpedoman kepada kitab Allah. Berperilaku berpedoman kepada Allah, berarti kita harus saling mengingatkan, saling memberi nasihat yang baik. Contoh sudah dijelaskan oleh temannya tadi, sudah ditemukan bahwa memberi penjelasan bagaimana cara berpakaian yang rapi, selalu berhijab bagaimana rambutnya tidak kelihatan, itu adalah sudah dijelaskan oleh temannya. Sampai di sini untuk minggu depan materi kita membahas tentang beriman kepada Rasul Allah, ya. Jadi itu untuk program terakhir. Kalau sampai di sini, baik kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.